Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Uji kompetensi 5 ini adalah soal uraian, ya Dek ya. Kita mulai soal nomor 1. Untuk pembahasan soal nomor yang lain yang lebih lengkap silakan dicek di playlist. Ya, linknya muncul di bagian akhir dari video kita kali ini. Baik, soal nomor 1 ini berkaitan dengan artikel kesehatan. Perhatikan tabel di bawah ini. Ya, persentase akses air minum layak rumah tangga di Indonesia. Ya, air minum layak ya berarti air minum yang bersih. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk tahun 2000 dan 2011 ya untuk wilayah perkotaan dan pedesaan datanya seperti ini. Ini sumbernya. Nah, pertanyaan yang A, bandingkan persentase akses air minum layak perkotaan terhadap pedesaan dan persentase akses air minum layak pedesaan terhadap perkotaan. Berarti tinggal dibolak-balik saja ya. Tulislah pernyataan untuk masing-masing tahun. Jadi nanti jawabannya ada dua untuk tahun 2000 dan tahun 2011 ya. Oke, ini adalah soal yang relatif mudah karena kita tinggal membaca data yang sudah ada di tabel ya. Jadi contohnya untuk tahun 2000 dulu. Nah, kita fokus di data tahun 2000. Di wilayah perkotaan, ya persentasenya mencapai 46,02 ya yang mampu mengakses air minum layak. Sementara di pedesaan hanya mencapai 31,31%. Jadi ini semuanya dalam persen. Ya, namanya aja persentase berarti satuannya dalam persen ya. Nah, tugas kita adalah membandingkan ya persentase akses air minum layak di wilayah perkotaan dan pedesaan. Kemudian nanti dibalik. Nah, ini kita singkat aja supaya nggak terlalu panjang. Perkotaan ini kita singkat K gitu ya. Pedesaan ini kita singkat D. Berarti yang pertama K banding D. Atau kalau kita nyatakan dalam pecahan ya berarti K per D. Ya, sama dengan berapa? Ya tinggal kita baca dari atas ke bawah. Ya, 46,02% banding atau per 31,31% ya. Sekarang kalau dibalik D banding K, maka yang ini juga harus dibalik. Nah, 31,31% per 46,02%. Lalu persennya ini boleh dicoret ya. Ini dicoret dengan yang ini dicoret dengan yang ini ya, sehingga kita akan dapatkan K per D sama dengan 46,02 per 31,31. Yang bawah ini yuk tinggal dibalik. 31,31 per 46,02. Atau ini kalau kita bulatkan ya supaya tidak dalam bentuk bilangan desimal seperti ini. 46,02. Ini kalau dibulatkan ya sama dengan 46. 31,31 kalau dibulatkan ya sama dengan 31. Nah, ini jawabannya. 46 banding 31. Yang bawah ini ya tinggal dibalik saja. Ya langsung ya. Ini 31 banding 46. Ya, gampang ya. Sekarang dengan cara yang sama untuk tahun 2011 ya. Jadi fokus pada data tahun 2011. Nah ini 41,10% untuk wilayah perkotaan, untuk wilayah pedesaan 43,92%. Ya, tinggal kita masukkan apa adanya. Jadi K per D sama dengan 41,10% per berapa? 43,92%. Selanjutnya kalau dibalik ya berarti D per K, yang kanan ini juga harus dibalik ya, 43,92% per 41,10%. Lalu persennya ini boleh dicoret ya. Ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret. Sehingga nanti kita akan dapatkan K per D sama dengan 41,10 per 43,92. Untuk yang bawah ini tinggal dibalik ya, sama persis seperti tahun 2000 ya Dek ya caranya. Jadi 43,92 per 41,10. Sekarang tinggal dibulatkan. Ya 41,10 kalau dibulatkan ya mendekati 41. Untuk 43,92 ini kan 9 berarti lebih dari 5.
Nah, aturannya kalau lebih dari 5 berarti 43, ini kita tambahi 1 jadi 44 ya. Kalau kurang dari 5 ya tetap ini 41,1, 41,10. Nah, 1 itu kan kurang dari 5. Nah, kalau kurang dari 5 ya berarti tetap di sini 41. Jelas ya, itu adalah aturan pembulatan. Kemudian yang di bawah ini berarti tinggal dibalik saja. 44 banding 41. Oke, ini adalah penyelesaian untuk soal yang A. Ya, gampang ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya yang B. Nah, ini kita bersihkan dulu. Jelaskan kenaikan atau penurunan akses air minum layak di perkotaan dan di pedesaan antara tahun 2000 dan 2011. Nah, sekarang kita bacanya dari kiri ke kanan. Ya, kalau tadi dari atas ke bawah atau bawah ke atas ya. Sekarang kita bacanya dari kiri ke kanan. Nah, sebagai contoh ya, untuk wilayah perkotaan dari tahun 2000 ke tahun 2011. Di tahun 2000 persentasenya mencapai 46,02. Ya, ini persen ya. Kita tulis dulu seperti ini. Nah, sekarang di tahun 2011 persentasenya itu turun ya, merosot menjadi 41,10%. Ya. Di pedesaan tahun 2000 ya persentasenya mencapai 31,31%. Lah di tahun 2011 ini persentasenya semakin meningkat ya. Artinya semakin banyak warga pedesaan yang memiliki akses terhadap air minum layak rumah tangga di Indonesia ya, dari 31,31% mencapai di tahun 2011 ya mencapai nilai 43,92% ya. Atau nanti kalau kita tulis ya Dek ya, berarti ini adalah jawaban yang B. Pada tahun 2000, begini. Jadi di wilayah perkotaan ya akses air minum layak ya rumah tangga di Indonesia. Saya singkat aja ya. Nah, seperti ini. Ya, akses air minum layak rumah tangga di Indonesia di wilayah perkotaan dari tahun 2000 ke tahun 2011 ya Dek ya, mengalami peningkatan atau penurunan. 46 ke 41 berarti mengalami penurunan ya. Mengalami penurunan. Nah, sebesar berapa? Jadi kalau kita bulatkan ya, 46,02 ini kan berarti mendekati 46%. Kemudian 41,10% ya berarti mendekati berapa? 41%. Nah, 46 ke 41 ini kan turun 5% ya. Jadi mengalami penurunan sebesar kurang lebih ya berarti plus minus 5% ya. Sementara ini kan wilayah perkotaan. Saya beri tanda ya supaya kelihatan. Wilayah perkotaan. Nah, sedangkan di wilayah pedesaan ya mengalami apa? Mengalami kenaikan. Sebesar berapa? Coba kita cek dulu ya. Jadi di pedesaan ya, kita baca dari kiri ke kanan. 31,31%. Ini kalau dibulatkan jadinya 31%. Kemudian di tahun 2011 menjadi 43,92%. Ya, ini kalau dibulatkan menjadi 44% ya. Nah, ini naik sekitar 13%. Ya, jadi di wilayah pedesaan mengalami kenaikan sebesar atau sekitar gitu ya. Nah, ini sekalian aja saya ganti ya. Nah, ini sekitar 5%. Karena kan kita menggunakan pembulatan ya, berarti di sini sekitar. Jadi, yang ini juga saya ganti mengalami kenaikan sekitar, atau tadi kalau pakai kurang lebih juga enggak apa-apa sebenarnya ya. Oke lah, kita pakai sekitar aja. Berarti sekitar berapa ini? 31 ke 44 berarti sekitar 13%. Nah,
Jadi di wilayah perkotaan mengalami penurunan ya. Sementara di wilayah pedesaan mengalami kenaikan atau peningkatan akses. Semula 31% tahun 2000, di tahun 2011 makin banyak warga pedesaan yang memiliki akses ke air minum layak rumah tangga di Indonesia. Ya, ini air bersih, maksudnya kira-kira seperti itu. Nah, ini penyelesaian untuk soal yang B ya. Jadi kalau kita baca ya, akses air minum layak rumah tangga di Indonesia ya di wilayah perkotaan dari tahun 2000 ke 2011 mengalami penurunan sekitar 5%, sedangkan di wilayah pedesaan mengalami kenaikan sekitar 13% ya berdasarkan data yang ada. Baik, demikian tadi adalah pembahasan ya untuk soal nomor 1. Untuk pembahasan soal yang lain silakan dapat dicek di playlist ya, linknya muncul di bagian akhir dari video kita kali ini. Jika ada kesulitan, ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Baik, tetap semangat. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.